Halo Sobat Algos, kembali lagi di Algo Info. Algo Info kali ini kita akan membahas tentang cara mudah untuk membuat peta sebaran parameter dari file netcdf. Sobat Algos udah ada yang tahu belum apa itu file netcdf? Nah, netcdf itu memiliki kepanjangan Network Common Data Form, merupakan satu set pustaka perangkat lunak dan format data independen mesin yang mendukung pembuatan, akses, dan berbagai data ilmiah berorientasi array. Gimana sih cara plotting datanya? Banyak cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengolahan data ini, baik secara desktop maupun secara web. Namun, beberapa aplikasi tersebut terkadang hanya dapat menampilkan data saja dan belum bisa untuk melakukan pengolahan lebih lanjut. Kalaupun ada, biasanya pun berbayar. Cara lain yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan pemrograman untuk melakukan pengolahan tersebut melalui library yang disediakan untuk bahasa pemrograman spesifik. Contohnya dapat menggunakan MATLAB, IDL, Python, dan lain sebagainya. Pada bahasa pemrograman Python sendiri, ada beberapa library yang dapat digunakan untuk membaca data netcdf. Salah satunya adalah netcdf4 atau netcdf4. Untuk melakukan file netcdf atau untuk membuat file netcdf dari Python, kita cukup memanggil konstruktor dataset. Ini juga merupakan metode yang digunakan untuk membuat file netcdf yang ada. Nah, setelah kita dapat membaca data netcdf ini, kita akan mengubahnya dalam multidimensional NumPy array sehingga mudah untuk melakukan pengolahannya. Kemudian kita akan menggambarkan data tersebut ke dalam bentuk peta menggunakan matplotlib pyplot contour f. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja untuk menyimak langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita membuka software atau laman pengolahan kode Python kalian. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan software seperti VS Code atau laman tertentu seperti Google Collaboratory dan Jupyter Notebook. Nah, kali ini saya akan menggunakan Google Collaboratory. Pertama yang kita lakukan adalah menginstal modul-modul yang nantinya akan diperlukan. Di sini kita memerlukan 3 modul, yaitu ada modul netcdf4 sendiri, tentunya netcdf4, kemudian ada modul matplotlib, dan yang ketiga ada modul NumPy. Nah, jadi untuk netcdf4 ini kita perlu melakukan install terlebih dahulu. Nah, kemudian kita run. Nah, selanjutnya akan muncul pemberitahuan seperti itu, di mana berarti netcdf4 ini udah masuk gitu ke dalam perangkat teman-teman yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan pengolahan di dalam script yang akan kita buat nantinya. Nah, kemudian yang tidak boleh kita lupa adalah kita mengimport modul-modul yang nantinya akan diperlukan. Yang sudah saya bilang tadi ada 3 di sini, yaitu pertama kita mengimport dari netcdf4 sendiri, kemudian kita import matplotlib, nah yang ketiga kita mengimport NumPy. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di-run ya, supaya berhubung ke script-script selanjutnya yang akan kita buat. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena sekarang kita menggunakan Google Collaboratory, maka file netcdf yang kita miliki terlebih dahulu harus diupload ke IDLE
sehingga nantinya dapat diakses untuk pengolahannya. Nah, kemudian kita run. Nah, setelah kita run, kita masuk atau klik bagian telusur ini, kemudian kita masukkan file atau netcdf yang sudah kita download tadi, atau file netcdf yang sudah kita miliki. Kemudian langsung kita open. Di sini kita menunggu hingga prosesnya itu mencapai 100%. Nah, di sini kan ada 3%, 4%. Nah, nantinya setelah selesai di situ akan tergambarkan atau di situ akan tampil 100% dan. Nah, jadi fungsinya ini itu untuk supaya data netcdf yang akan kita masukkan ke dalam skrip-skrip selanjutnya atau yang akan kita olah ke dalam pengolahan peta persebaran itu dapat terbaca gitu file netcdf-nya. Nah, caranya ya dengan memasukkan atau dengan melakukan upload ke dalam Google Colab kita gitu. Jadi file itu akan dibaca oleh sistem Google Colab yang nantinya dapat kita gunakan untuk melakukan pengolahan lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk prosesnya kita tunggu saja sampai 100% ya teman-teman. Nah, untuk di sini udah 100% selesai ya teman-teman. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya file yang sudah kita masukkan ke dalam Google Colab ini itu dapat terbaca oleh sistem Google Colab-nya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah fungsi dataset dari netcdf4 untuk membaca data netcdf kita gitu. Nah, gimana caranya? Kita ketikkan saja di sini nc-read sama dengan nc.dataset, dimana kita kan yang mau dibaca ini file yang data netcdf yang atasnya. Nah, yang kita masukkan untuk dibaca ya yang file di atasnya. Jadi di sini kita copy paste saja. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian jangan lupa untuk print maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana data yang udah kita masukkan tadi itu isinya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya di sini kan udah tertulis nih ada title, reference, credit dan lain sebagainya nih. Nah, di sini udah bisa untuk kita lakukan melakukan plotting langsung untuk membuat grafik, dimana pada kasus ini kita membuat grafik yaitu persebaran parameter dari nitrat. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk membuat plottingan dari grafiknya. Jadi tadi dengan menggunakan fungsi dataset dalam nc-read, gunakan untuk itu dapat digunakan untuk membaca parameter di dalam file netcdf yang kita butuhkan untuk menggambarkannya ke dalam grafik seperti itu. Nah, dari file tadi yang kita butuhkan itu ada parameter utama, kemudian ada longitude dan juga ada latitude, dan nantinya kita akan membuatnya menjadi bentuk NumPy array.
Nah, di sini kita karena melakukan pembuatan grafik terkait persebaran parameter dari nitrat. Di sini kita masukkan saja untuk nitrat. Nah, perintah nitrat itu kita menggunakan perintah seperti ini. Selain ada nitrat, kita juga membutuhkan dari kedalaman. Kemudian ada longitude. Dan juga ada latitude-nya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk di print di mana parameter-parameter utama yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, parameter utamanya di sini itu ada nitrat, kemudian ada kedalaman. Selain parameter utama itu juga ada longitude dan juga latitude. Nah, kemudian kita lakukan running. Nah, di sini sudah ada ditampilkan data-data yang kita print tadi, yaitu ada data nitrat, kemudian kedalaman, dan disesuaikan dengan longitude dan latitude daerah yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, di sini kan sudah tergambarkan nih ada beberapa parameter di sini. Nah, di sini itu mencakup parameter tadi yang kita print, yaitu ada 4 tadi, yaitu ada nitrat, kedalaman, longitude, dan latitude. Nah, kan sudah terbaca nih, istilahnya sudah tahulah apa yang akan kita tampilkan ke dalam grafik seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan atau untuk menampilkan sebuah grafik dari peta persebaran, nantinya itu dibutuhkan selain longitude, latitude, dan juga sumbu dari si parameter utamanya itu, kita juga membutuhkan yang namanya itu kontur kan. Jadi nggak akan lepas namanya kontur. Nah, jadi yang pertama kita lakukan di sini itu adalah dengan kita menentukan interval nilai kontur atau menentukan level dari kontur dengan menggunakan NumPy linspace. Ada awal, akhir, dan juga banyak. Jadi kita di sini memasukkan level dimana menggunakan NumPy linspace. Untuk konturnya kita mulai dari awalnya itu 0, kemudian akhirnya itu 3, dan banyaknya itu 21. Nah, selanjutnya kita menggambar peta sebarannya langsung nih. Di sini kita menggambarkan peta sebaran menggunakan kontur F yang ada dari matplotlib dengan format nilainya itu ada X, Y, dan Z pada spesifik bulan dan kedalaman tertentu. Nah, untuk peta di sini langsung saja kita masukkan codingannya yang sudah saya sebutkan tadi. Kita menggunakan kontur F. Nah, kita pakai longitude, latitude, kemudian nitrat, dimana disesuaikan dengan format XYZ pada spesifik bulan dan kedalaman. Nah, Z-nya itu di sini kan ada X, Y, Z. X-nya itu longitude, Y-nya itu latitude, dan Z-nya itu nitrat.
Nah, nitratnya itu memiliki kespesifikan lagi di dalamnya, di mana ada bulan, kedalaman, dan juga berhubungan dengan latitude dan longitude yang ada. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, nitrat sebagai sumbu Y itu, dia selain sebagai parameter utama, dia juga ada nih, karena kan persebaran dari nitrat itu diambil dari bulan tertentu dan kedalaman tertentu, seperti itu. Nah, jadinya di dalam nitrat ini kita juga memasukkan bulan dan kedalaman, di mana kita menggunakan di sini itu bulan keempat. Kenapa saya menuliskan 3? Karena Python itu dihitungnya dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, di mana ini merupakan bulan April. Nah, dengan kedalamannya itu 1, dan kemudian untuk penulisan longitude dan latitude-nya cukup menggunakan titik 2. Nah, kemudian untuk map-nya kita menggunakan jet. Untuk levels-nya yaitu level. Kita coba run dulu ya, kalau mungkin ada yang error. Nah, jadi di sini kan udah tampil level dari konturnya dan juga plottingan dari si persebaran nitratnya itu. Nah, untuk selanjutnya di sini karena grafiknya masih bisa dibilang masih kurang gitu ya, keterangannya, kita di sini bisa menambahkan judul dan juga keterangan-keterangan dari legenda si persebaran nitratnya itu. Nah, di sini kita beri judul peta persebaran nitrat bulan April, kedalaman 1 meter. Nah, selain judul, kita juga boleh untuk menambahkan color bar, di mana kita menggunakan perintah plt.colorbar. Kita pakai peta, kemudian orientation-nya kita masukkan horizontal. Untuk labelnya kita masukkan milimol per meter pangkat 3 atau milimol per meter kubik. Nah, selanjutnya untuk memunculkan grafik dengan legenda dan judulnya, kita menggunakan perintah plt.show. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan dari awal tadi terkait dengan netCDF, kita di sini sudah bisa memunculkan peta persebaran nitrat bulan April pada kedalaman 1 meter. Nah, bisa untuk untuk langkahnya cukup sampai di sini saja. Teman-teman bisa mulai untuk berlatih cara membuatnya dari codingan yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Untuk gambarnya ini bisa kita perbesar, atau bisa kita simpan, atau bisa kita copy. Nah, caranya itu kita bisa klik kanan pada gambarnya, kemudian kita buka gambarnya di tab yang baru. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas persebaran dari nitrat yang ada di daerah. Untuk jelasnya itu ada di daerah utara Pulau Papua. Nah, jadi peta persebaran nitratnya diambil pada bulan April dengan kedalamannya itu 1 meter.
Nah, di bawahnya juga udah ada color bar atau keterangan di mana satuannya itu milimol per meter kubik. Nah, dari sini gambar ini bisa kita klik kanan lagi, kemudian kita bisa melakukan save gambar atau kita bisa menyimpan gambarnya itu, yaitu dengan simpan gambar dengan nama yang kemudian bisa teman-teman simpan ke dalam folder teman-teman atau penyimpanan masing-masing teman-teman yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan dari Algo Info kali ini terkait NetCDF sampai di sini saja. Saya Rizky Hafid mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan penjelasan atau melakukan presentasi kepada teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.